Selamat siang pemirsa, inilah headline news pukul 14 waktu Indonesia Barat, saya Marcelina Tumundo. Pemirsa, meski terpantau mulai surut, kawasan Pluit Penjaringan Jakarta Utara masih terendam banjir rob sejak Minggu pagi. Kita akan pantau situasi terkini bersama jurnalis Metro TV Insan Suwardi langsung dari Muara Angke. Insan, bagaimana kondisi terkini banjir rob di sana? Ya, Marcel dan juga pemirsa, kami laporkan terkini dari kawasan tempat kami melaporkan yang berada di sekitar PHPT, Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Meski memang kondisi banjir rob saat ini cenderung mulai surut, dari tempat kami melaporkan, kami bisa merasakan kurang lebih ketinggian permukaan air yang menggenangi jalan masih sekitar di angka 1 sampai dengan 10 cm. Namun kalau kita lihat memang banjir rob yang sudah terjadi sekitar 3 hari terakhir, tepatnya pada pagi hari ini yang kami mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar. Mereka menyebutkan bahwa banjir rob yang terjadi pada sepanjang hari ini cenderung memiliki skala yang lebih besar. Dan untuk melihat ataupun juga memastikan dan mengetahui bagaimana penanganan selanjutnya dari pemerintah yang akan diwakili oleh BPBD Jakarta Utara, kita akan berbincang dengan Komandan Peleton BPBD Jakarta Utara, Bapak Muhammad Zidan Firdaus. Pak Zidan, mungkin bisa disampaikan Pak, kalau kita melihat banjir yang sudah terjadi sejak pagi hingga detik ini, cenderung mulai surut namun masih menggenang Pak. Apa fokus BPBD sekarang Pak? Ya, fokus BPBD kita seperti tadi ya yang sudah dilihat, perahu sudah siap, personil sudah siap, jika ada yang membutuhkan untuk evakuasi kita sudah siap. Oke. Pak Zidan, kalau bisa disampaikan kepada masyarakat saat ini, titik-titik mana saja sih Pak yang masih tergenang dan bagaimana update pantauan dari BPBD sejauh ini Pak? Ya, di sini masuk di RW 22, limpahan dari RW 22 ini juga masuk ke RW 1. Namun hanya bagian jalannya aja ya seperti yang kita lihat di sini. Untuk ke dalam, di titik terdalam itu ada 3 RT di RW 22 yang terdampak sampai ke pemukiman. 3 RT bisa didetailkan Pak, kondisinya tadi terdalam sampai ketinggian berapa dan sekarang bagaimana Pak? Ya, tadi mulai dari 30 cm sampai dengan kurang lebih 1 meter ya, 100 cm. Cuma udah surut, terakhir kita update itu surut ada 20 cm-an. Oke, baik. Nah Pak, setelah ini kondisi surut, tapi kan masyarakat masih cenderung ada poin ekstra ya Pak untuk beraktivitas. Apa sih Pak yang kebutuhan masyarakat yang disampaikan kepada BPBD saat ini Pak? Sejauh ini kebutuhannya masih tentang akomodasi ya, maka tadi juga kita bantu warga bersama dengan Pol Air ya untuk transportasi warga, lalu untuk bantuan makan. Tadi pagi sudah dikirim dari Pemprov DKI itu kurang lebih 500 box nasi, lalu tadi juga siang ini sudah dikirim kurang lebih 700 box. Pak, karena banjir ini diprediksi dari BMKG masih akan terjadi sampai awal tahun depan. Bisa disampaikan Pak pesan dari pemerintah, dari BPBD Jakarta Utara lewat Bapak apa Pak? Ya, sesuai dengan arahan Kepala Pelaksana BPBD ya, kita menghimbau warga-warga pesisir jika ada yang menemukan kondisi gawat darurat yang memerlukan bantuan, bisa hubungi Jakarta Siaga 112 karena itu udah jadi call center tunggal Jakarta Siaga 112 itu menangani seluruh jenis kedaruratan. Baik, terima kasih Pak Zidan untuk kesempatannya Pak. Selamat melanjutkan aktivitas lagi Pak. Nah, tadi Marcel perbincangan kami bersama dengan Komandan Peleton BPBD Jakarta Utara, Pak Zidan, yang menyebutkan bahwa memang fokus mereka untuk terus membantu penanganan masyarakat. Kalau kita lihat kondisi saat ini, mereka memang sudah menyediakan salah satu booth yang bisa kita lihat di depan saya. Inilah tadi kami lihat salah satu perahu karet yang milik dari BPBD Jakarta Utara yang telah disiagakan untuk membantu aktivitas masyarakat dari titik kami melaporkan menuju dermaga. Memang kami tadi sempat merasakan bahwa derasnya air banjir rob yang terjadi ini sangat sulit untuk dilalui masyarakat dengan jalan kaki. Sehingga mereka memerlukan bantuan transportasi lewat perahu karet yang telah disediakan. Dan tidak hanya itu Marcel, dari kondisi jalan banjir yang menggenang kita bisa lihat masyarakat pun tidak bisa beraktivitas dengan kecepatan normal untuk berjalan kaki, sehingga mereka masih harus berhati-hati lantaran kondisi banjir dengan air laut bercampur dengan air limbah ini menjadi sebuah tantangan bagi mereka. Dan tadi derasnya air yang saya sampaikan bahkan mampu menggeser sebuah gerobak, sehingga saat ini kondisi gerobak ini sudah berada di jalan umum yang bisa digunakan masyarakat, sehingga tadi kami pun juga merasakan derasnya air yang mengalir menggenangi kondisi ini mampu menggeser seperti tong sampah, batu hingga kayu yang
masih tertancap sejumlah paku yang bisa menjadi potensi ancaman bahaya bagi masyarakat. Karena sepanjang kami memantau, terutama titik-titik spot banjir dengan derasnya air ini menjadi titik-titik favorit bagi anak-anak sekitar untuk bermain air. Sehingga ini menjadi tantangan bahaya bagi mereka apabila mereka terkena sejumlah barang yang bisa tergeser terbawa arus dari derasnya air banjir yang masih akan diprediksi terjadi masih akan berlanjut sampai dengan awal Januari 2025. Sejalan dengan itu, BMKG pun juga memprediksi bahwa potensi banjirop masih akan terjadi dari rentang 12 sampai dengan 5 Januari 2025. Dan untuk titik pesisir Jakarta Utara ini diprediksi masih akan terjadi dari rentang 12 sampai 20 Desember dan 26 Desember sampai dengan 2 Januari 2025. Untuk sementara demikian, Marcel, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Insan Suwardi melaporkan langsung dari Muara Angke, Jakarta Utara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.